Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita akan melanjutkan membaca kitab Syarah Al-Adab Al-Ashrah yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala, masih dalam bab di jalan. Bab adab di jalan. Kali ini kita akan insyaallah menyelesaikan bab ini, adab di jalan. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 43. Wal mas'alatu tsalitsah. Nah. Bismillah, qala syarihu wafaqahu Allah ta'ala, wal mas'alatu tsalitsah في قوله وكف الأذى والأذى إيصال ما يكره فمن أوصل إلى أحد شيئا يكرهه فقد آذاه والعبد مأمور بكف آذاه أي منعه وحبسه فلا يتعرض لأحد في الطريق بسوء. Nah, wal mas'alatu tsalitsah, adab berikutnya di jalan adalah wakuffal adza, jangan mengganggu orang lain. Apa? Jangan mengganggu orang lain. Kalau kita ingin berpartisipasi, ikut berada di jalan, maka salah satu etikanya tidak boleh mengganggu orang lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apapun yang bisa mengganggu orang lain. Ya. Bahkan dalam hal-hal yang mungkin dianggap biasa. Contoh, di tengah jalan ujuk-ujuk buang ingus. Tiba-tiba buang ingus. Dan buangnya bukan di tisu, bukan di sapu tangan, tapi langsung di jalan, ke jalan raya atau ke jalan orang yang lewat di situ. Ini termasuk mengganggu orang lain. Kita sendiri ketika akan lewat ada ingus, kita sendiri merasa jijik. Ya, kita sendiri merasa jijik. Berarti jangan gituin orang lain. Contoh yang lain berkendaraan. Berkendaraan dan mengakibatkan orang lain terganggu. Yang paling gampang adalah knalpot. Knalpot yang bunyinya terlalu keras. Apa namanya itu? Apa? Brong. Ya, knalpot brong. Yang anehnya, ya, saya juga heran ya, kok yang naik nggak keberbegen gitu. Mungkin karena menghadapnya kemana? Ke belakang. Coba menghadapnya ke tempat dia gitu ya. Supaya dia kan pasang itu kan supaya kenceng kan. Ya kenapa nggak dihadapin sekalian ke telinganya gitu? Biar apa? Biar marem apanya? Kencengnya. Kenapa orang lain yang disuruh menikmati kencengnya? Kenapa ente aja yang nggak menikmati? Kayak orang beli mercon, beli petasan, tujuannya apa? Suara kan? Kenapa dia sambil nyalain mercon sambil tutup telinga? Loh, hiburannya mercon kan suara. Dia beli mercon. Kenapa dia tutup telinga ketika nyalain? Kalau memang tujuannya ingin dapat suara yang paling keras, sudah dinyalain aja di samping telinganya, ben marem. Ya. Kenapa kemudian dilemparkan ke siapa? Orang yang lagi jalan. Ya. Kecuali ingin mengganggu, ingin menyakiti orang lain. Dan ini enggak dibenarkan dalam agama kita. Sehingga kata beliau di sini, wal adza isalu ma yukrah. Ya, adza itu adalah melakukan sesuatu yang membuat orang lain tidak nyaman. Ya, yang membuat orang lain tidak nyaman. Entah itu dia melakukan gangguan dengan tangannya, ya, entah itu dengan suaranya, bahkan mungkin juga dengan matanya. Sehingga kemarin kita bahas salah satu etika di jalan adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan mata. Karena ketika kita tidak menundukkan pandangan mata, orang lewat, orang terganggu.
Orang terganggu, terutama yang masih normal rasa malunya. Kalau orang sudah nggak normal rasa malunya, buka aurat dilihat malah seneng, itu berarti nggak normal. Kalau orang masih normal, auratnya kelihatan, dilihat sama orang, maka dia masih punya perasaan malu. Berarti penyanyi-penyanyi yang joget-joget di atas panggung sambil buka aurat, kemudian malah senyum-senyum, itu berarti manusia sudah tidak normal. Harusnya kalau manusia normal itu auratnya kelihatan malu. Nah, orang di jalan itu kan banyak yang masih baik-baik. Alhamdulillah masih banyak orang-orang baik yang masih normal. Ketika kita nggak ghadul basar, ada orang lewat, istri orang dipelototin, itu namanya ganggu. Itu namanya ganggu. Karena dia merasa nggak nyaman dengan pelototan mata kita. Suaminya juga demikian, nggak merasa nyaman. Maka hati-hati. Hati-hati. Wal 'abdu ma'murun bi kaffi adahu ay man'ihi wa habsihi fala yata'arradu li ahadin fi thariqi bisu'. Maka jangan sampai mengganggu orang di jalan. Termasuk naik kendaraan, tadi knalpot ya. Ini sampah. Mobilnya mewah. Tapi begitu di jalan sambil makan sesuatu, entah itu roti, entah itu pisang, entah itu apa. Tengah udah selesai makannya, buka kaca, belum dilempar. Ini orang primitif ini. Orang primitif. Mobilnya mewah tapi perilakunya primitif. Hanya orang-orang primitif yang buang sampah sembarangan. Maka mana etikanya? Mana etikanya? Yang nyampah dia, yang kebagian sampahnya orang lain. Gak boleh seperti itu. Siapa yang bikin sampah dia harus tanggung jawab. Siapa yang bikin sampah dia harus tanggung jawab. Terus gimana Ustaz? Masukin kantong. Terus disimpan? Bukan. Tunggu dapat tempat sampah. Gitu etikanya. Jadi jangan sampai kita ini bikin masalah nggak mau tanggung jawab. Kita bikin sampah nggak mau buang ke tempatnya. Kalau nggak mau buang ke tempatnya jangan bikin sampah. Ya masa plastiknya dimakan sekalian kan tidak mungkin. Ya paling tidak tanggung jawab lah. Nggak seperti sebagian orang yang bikin sampah, bikin popok, dibuangnya di kebunnya orang. Nggak tanggung jawab. Atau dibuang kemana? Sungai. Ya sehingga mengakibatkan petani pada kerepotan, nelayan juga demikian, ikan pun juga demikian. Na'udzubillah min dzalik, betapa banyak orang melaknat orang yang buang sampah sembarangan. Dan bisa jadi kesulitan hidup kita, salah satu sebabnya adalah karena dilaknat sama orang yang dirugikan akibat sampah yang kita buang sembarangan. Kita nggak tahu. Tahu langsung buang sampah begitu saja. Mana adab di jalan? Ini adalah yang ketiga, jangan mengganggu orang lain apapun bentuknya. Termasuk juga nyalain nyalain speaker terlalu keras di mobil, ya sehingga sampai mengganggu orang yang ada di jalan, itu juga termasuk. Apalagi yang disetel sesuatu yang tidak baik, musik dengan suara yang kencang, ya ini kampungan. Ya, ini kampungan. Kalau yang sebelumnya primitif. Yang sebelumnya lagi tidak normal. Jadi banyak manusia-manusia yang demikian di jalan. Ya, maka hati-hati. Dan kita ketika menyikapi ada orang yang marah-marah gitu, misal mungkin kita nggak sengaja mendahului orang lain, nggak sengaja nih ya. Kalau sengaja nggak boleh mendahului orang lain dan orang itu kaget dan kita juga merasa iya saya bersalah. Tapi kemudian dia mengumpat-ngumpat, maka sabar. Sabar. Kata seorang bijak mengatakan demikian. Jadi kalau ada orang mengumpat-ngumpat itu sejatinya dia lagi buang sampah. Kalau ada orang ngumpat-ngumpat di jalan, sejatinya dia sedang buang sampah.
maka jangan kita jadikan telinga kita tempat sampah. Maksudnya apa? Jangan diladeni. Ya, kalau kita ladeni sama saja telinga kita jadikan apa? Tempat sampah dia. Ya, jangan diladeni, sabar di jalan memang kadang-kadang hawanya panas, ya. Kemudian ada orang yang seperti itu kita terpancing, jangan. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Wal mas'alatu rabi'ah fi qawlihi wa rudda salam ay ajibil musallima alayka idza alqa alayka salam. Wa raddu salam kama taqaddama wajibun ijma'an naqalahu ibnu Abdul Bar wa ghairuh. Naam, wal mas'alatu rabi'ah fi qawlihi rudda salam, jawab salam. Jawab salam. Dan ini hukumnya wajib. Ijma'an, berdasarkan ijma'. Berarti kalau ada orang salam sama kita, kemudian kita tidak jawab, apa? Dosa. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Dan kalau jawab, jawablah dengan suara yang kedengeran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Kok nggak jawab? Udah, kapan? Barusan. Gak dengar. Jawab yang dengar. Bukan juga dengan teriak sehingga membuat pekak telinga. Bukan pula dengan suara yang gak kedengaran. Terus suaranya gimana? Normal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Normal. Ya. Karena kalau misalnya kita jawabnya, udah jawab kok, menimbulkan suudzon. Wah, aku salam gak dijawab. Padahal jawab. Makanya jawabnya yang kedengaran. Ya. Jawab salam. Dan ini hukumnya apa tadi? Wajib ijma'an, berdasarkan kesepakatan para ulama. Termasuk ketika mau kajian. Saya kadang-kadang agak heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab cuma berapa? 2, 3, 4. Yang lainnya ngapain? Kan sudah terwakili, Ustaz sudah gugur. Ya tapi kan antum pengen dapat pahala toh? Oke, misalnya jumlahnya berapa ini misalnya? 50 atau lebih? 100 misal. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 100 ini yang jawab cuma berapa? Cuma 5. Yang 95 dosa enggak? Enggak dosa. Tapi enggak dapat pahala. Rugi, enggak dapat pahala, rugi. Apalagi kalau misalnya jawabnya lengkap. Wah, pahalanya Masya Allah. Thalathun. Kata Nabi SAW. 30 langsung. Jadi kalau orang yang jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, langsung dapat pahala berapa? 30. Ya. Kalau yang cuma Waalaikumsalam berapa? 10. Waalaikumsalam warahmatullahi berapa? 20. Ditambahi wabarakatuh 30. Jadi jawab salam ketika di jalan. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Wal mas'alatul khamisah fi qawlihi wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Fata'muru bil ma'rufi bil hathi 'alaihi wat targhibi fihi wa tanha 'anil munkar biz zajri 'anhu wa tarhibi minhu. Wa haqqut tariqil madhkuru huna 5 anwa'. Ahaduha ghaddul basar wa thaniha kafful adha wa thalithuha raddus salam wa rabi'uha al-amru bil ma'ruf wa khamissuha an-nahyu 'anil munkar wa hunna madhkuratun fi hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fi as-sahihain fi haqqit tariq. Nah, yang terakhir kata beliau wa'mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkar. Adab yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari keburukan. Contoh, mengajak kepada kebaikan, waktunya sholat, kemudian ada anak-anak masih pada keluyuran, jangan dibiarin. Ya, jangan dibiarin. Coba misalnya kita ini sekarang jumlah kita 100 misalnya. Bagaimana ada anak yang biasa mainan di sini setiap hari? Kok nggak tergerak untuk berangkat ke masjid? Jangan-jangan salah kita. Jangan-jangan salah kita. Karena kita lewat,
Gak pernah negur. Atau dari 100 orang yang nyuruh sholat berapa? 1 orang. Yang lainnya pada kemana? Ya. Jadi kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan anak-anak tersebut. Ya gak mesti anak-anak, termasuk yang tua. Yang anak aja diingatkan, apalagi yang tua. Ajak mereka. Ya. Masa sih anak ditegur 100 orang? Ya. Gak ada satu teguran pun yang masuk ke dalam hatinya. Ada insya Allah. Dari 100 orang itu akan ada. Terus kalau itu kita lakukan tiap hari, anak-anak yang pada keluyuran di sekitar masjid, setiap hari kita ingatkan, nak ayo nak sholat nak. Masa sih dari setiap hari yang 100 orang negur 5 kali dalam sehari, itu gak ada yang masuk ke hatinya? Ada lah insya Allah. Amar ma'ruf. Terus yang kedua apa? Nahi mungkar. Seperti tadi di jalan ada orang buang sampah sembarangan, diingatkan, ya, diingatkan dengan cara yang baik tentunya. Ya. Dan memang masya Allah kalau di jalan itu mungkarnya banyak banget, yang buka aurat, ya, kemudian yang buang sampah sembarangan, yang mungkin juga keluar kata-kata yang tidak baik, banyak banget. Dan masya Allah kalau kita praktekkan semua itu mungkin kita nggak jalan-jalan. Nah, tapi itulah resikonya ketika kita di jalan. Makanya kalau tidak ada keperluan ke jalan, tidak usah. Khawatirnya apa? Khawatirnya kita tidak menunaikan kewajiban yang harusnya ditunaikan di jalan. Jadi kalau misalnya kita termasuk orang yang enggan amar ma'ruf nahi munkar, sudah di kamar aja. Ya, ke masjid, kelas, sudah di situ aja. Daripada kita banyak tanggungan nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Lewat jalan sana ada orang melakukan kemungkaran, kenapa didiamkan saja? Daripada seperti itu mendingan kita mengurangi beban tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah 5 adab yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Alhamdulillah selesai adab yang ke-9. Berarti pertemuan berikutnya kita akan memasuki adab yang terakhir, yaitu adab ke-10. Nah, hari ini lantai 1 ikhwan kelompok 2, lantai 2 kelompok 3, lantai 3 kelompok 1. Jamaah yang lainnya silahkan ikut berpartisipasi membantu membersihkan masjid kita bersama. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita dan amal saleh kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.